Baik, sebelum kita lanjut materi kita hari ini, ya, kita tentunya dibuka dengan doa. Saya minta satu orang yang berpimpin bisa dalam doa. Ya. Silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sekarang silakan duduk. Iya, terima kasih. Saya akan mengecek kehadiran dulu. Oke? Iya, saya akan cek kehadiran dulu. Mungkin ada di antara kita yang tidak hadir. Ya. Yang pertama, Agustinus Devriliano. Ada? Hadir. Oke. Hadir semua. Baik, anak-anak sekalian, sekarang kita lanjut. Ya. Sebelum kita lanjut, kita kasih semangat dulu, kasih semangat dulu. Tepuk semangat. Yang berikut, ada satu lagi. Hello. Hai. Hai. Hello. 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 Hai. 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 Hello. Hello. Terima kasih. Baik, ya. Mari kita lihat ya di layar ini. Di sini kita buka dengan materi kita hari ini, anak-anakku sekalian. Ya. Materi kita hari ini bicara tentang Yesus taat pada Allah. Bicara tentang apa? Yesus taat pada Allah. Yesus taat pada Allah. Tetapi sebelum itu, ya, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi ini, materi tentang Yesus taat pada Allah ini, saya mau tanya, Bapak Guru mau tanya dulu. Masih ingatkah pembelajaran kita kali lalu? Oke, materi kita kali lalu ternyata anak-anak sekalian masih ingat. Bicara tentang apa? Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Iya. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita bicara tentang materi hari ini, Yesus taat pada Allah. Iya. Jadi materi ini materi kelas, ya, kelas 5, ya, materi kelas 5 tentang Yesus taat kepada Allah. Iya. Baik adik-adik, materi ini sebentar, ya, kita bicara tentang ketaatan Yesus. Pak Guru akan tampilkan video. Mau tidak nonton video tentang Yesus? Mau. Di situ sudah ada video. Bentar kalian lihat video tentang Yesus taat kepada Allah. Di situ sudah dalam video, ya, bicara tentang Yesus berpuasa di padang gurun. Bicara tentang apa? Yesus berpuasa di padang gurun. Lalu, ya, apa yang dialami oleh Yesus ketika ia sedang berpuasa di padang gurun? Apa yang dialami? Dia digoda. Digoda oleh siapa? Iblis. Oleh iblis. Ya, dia digoda oleh iblis. Iya. Jadi itu sebagai pengenalan awal anak-anak sekalian terkait dengan materi hari ini. Ya, Yesus taat pada Allah. Taat. Pernah dengar kata taat? Pernah dengar kata taat? Benar. Pernah. Kata lain dari taat itu apa? Hah? Batu. Apa? Setia. Patuh, apalagi? Setia, apalagi? Disiplin. Disiplin terhadap apa? Hah? Disiplin terhadap aturan. Patuh terhadap aturan, taat pada aturan. Yesus juga tadi taat pada Allah. Kita juga tentu taat pada Allah. Tapi yang kita kenal sehari-hari harus taat pada Allah, taat pada aturan. Tadi Bapak Guru sebut ada kata godaan. Godaan. Siapa
mengalami godaan setiap hari? Siapa? Coba angkat tangan yang pernah mengalami godaan setiap hari. Kalau saya sering mengalami godaan setiap hari. Bagaimana dengan anak-anak? Apakah sering mengalami godaan setiap hari? Sering. Sering. Contohnya godaan apa? Makanan. Godaan makan. Jadi misalnya godaan godaan makanan. Misalnya ya, setiap hari ya Suka makan enak. suka makan enak misalnya. Minta ya, katakan datang sekolah minta jajan sama orang tua. Tujuan jajan itu untuk apa? Sampai di sekolah beli permen misalnya, beli coklat misalnya. Suka yang enak-enak. Itu digoda itu. Padahal orang tua bilang, papa mama dari rumah bilang tidak boleh jajan setiap hari. Tapi kamu tetap minta uang. Dengan tujuan apa? Untuk membeli jajan di sekolah. Itu godaan. Lalu godaan apa lagi? Malas. Berbohong apa lagi? Godaan menunda pekerjaan. Godaan menunda pekerjaan. Iya, itu penyakit atau godaan yang sering kalian hadapi di sekolah. Menunda pekerjaan. Kelas 5 sekarang kita masuk kelas kerja tugas misalnya. Ada yang menjawab, iya Pak, tunggu sebentar Pak. Masih main bola di luar. Menunda-nunda pekerjaan. Jadinya pekerjaan yang harus diselesaikan pada saat itu ditunda lagi. Kerja lagi besok. Menunda-nunda pekerjaan. Begitu terus setiap hari. Sehingga pekerjaan yang jadi apa? Kurang lancar. Kerjaan yang seharusnya dikerjakan hari ini tapi ditunda sebentar, bahkan ditunda lagi sampai besok. Ada yang begitu. Kemudian godaan apa lagi tadi? Polos. Misalnya si Andi ini datang ke sekolah, sampai di sekolah dia malas ikut les. Dalam hati berpikir, mulai digoda oleh apa? Oleh setan atau iblis. Andi, kau pulang sudah. Tapi malaikat bilang, jangan dulu Andi. Bimbang, pulang tidak. Tapi menang apa? Malaikat bilang, Andi kau tidak boleh pulang, kau tetap bertahan. Jadi itu contoh godaan-godaan yang kita hadapi setiap hari. Ada beberapa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya. Boleh kita baca sama-sama ya? Boleh? Bisa dong? Bisa? Iya. Berarti kita baca sama-sama dulu ini untuk membuktikan bahwa kita mau mengikuti pelajaran hari ini. Di sini tujuan dari pelajaran kita hari ini, yang pertama kita baca sama-sama ini. Yang pertama apa? Iya. Lalu yang kedua apa? Saya ajak anak-anak sekalian kita nyanyi bersama dulu. Nyanyi Bangun Pemudi dan Pemuda. Mari kita nyanyi bersama-sama. Mau membagikan lembar kerja, membagikan lembar kerja. Sekarang anak-anak sekalian mengerjakan beberapa tugas. Ada tugas yang harus kalian kerjakan, anak-anak kerjakan. Satu meja 2 orang kerjasama. Satu kelompok 2 orang, satu kelompok 2 orang. Saya akan bagikan lembar kerja. Perhatikan di sini, tinggal tulis di sini nomor 1. Ada pertanyaan di situ.
Tulislah godaan-godaan. Ada berapa itu? Ya, ada 5 itu. Dan nomor 1 ada 3, nomor 2 ada 3, nomor 3 ada 1, nomor 4 sudah lengkap di situ. Tinggal tulis. Sekarang ya, sebelum anak-anak ya, menjawab pertanyaan itu, ya, saya mengajak anak-anak dulu untuk menonton sama-sama video ini. Perhatikan baik-baik. Yesus berumur 30 tahun ketika memulai pekerjaannya. Waktu meninggalkan sungai Yordan, Yesus berpindah Roh Kudus dan memimpinnya kepada gurun. Di sana ia dicobai iblis selama 40 hari. Selama itu pula ia tidak makan apa-apa. Kata iblis kepadanya, Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Sekarang ya, anak-anak menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan pertanyaan yang ada dalam lembar kerja. Ya. Kalian menjawab beberapa pertanyaan itu berdasarkan video yang telah anak-anak simak dari tayangan video tadi. Sekarang ya, saya beri kesempatan kepada anak-anak sekalian untuk mengerjakan ya, beberapa pertanyaan itu ya, selama 10 menit. Ya, baik anak-anak sekalian. Tadi anak-anak sudah mengerjakan beberapa pertanyaan itu ya, dalam waktu ya sudah pas 10 menit. Sekarang selanjutnya saya minta dari ya, kelompok siapa yang bisa ya, siapa yang bisa untuk membacakan hasil kerjasama dalam kelompok tadi, membacakan hasil kerja kelompok di depan kelas ini atau di depan teman-teman. Siapa bisa? Coba kamu ya, maju. Baca sesuai dengan hasil kerja kalian berdua. Wih, semangat ya, harus semangat. Sini. Oke, iya. Iya, jadi mereka sudah menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan hasil kerjasama dari kelompoknya mereka ini. Kelompok 1. Saya minta satu orang untuk baca soalnya, ya. Coba satu orang baca soal. Soal nomor 1 tadi bagaimana? Baca. Tulislah godaan-godaan yang sering Anda hadapi sehari-hari. Tulislah ya, tulislah godaan yang Anda hadapi ya, selama ya, atau sehari-hari. Coba. Godaan makanan. Suka makan makanan enak. Godaan malas bekerja atau belajar dan malas untuk berolahraga. Godaan egois. Suka nonton video TikTok di HP. Oke, ada 3 jawaban atau godaan yang mereka hadapi sehari-hari. Ya. Yang pertama tadi godaan makan, kedua godaan malas, ketiga godaan HP. HP juga ya, menjadi ya, godaan. Karena apa? Ya, suka nonton ya, setiap hari nonton HP. Yang berikut pertanyaan nomor 2. Sebutkan 3 godaan yang dihadapi oleh Yesus di padang gurun. Godaan pertama adalah godaan untuk
Godaan kedua adalah tawaran kesempatan untuk mendapat kekuasaan dunia dengan cara menyembah setan. Godaan ketiga adalah ajakan untuk melengkap diri dari menara baik suci agar malaikat Allah menyelamatkannya. Iya, itu jawaban mereka untuk soal nomor 3. Baik, anak-anak sekalian, tadi kamu sudah membacakan hasil diskusi di depan teman-teman. Sekarang kita akan merangkum bersama apa yang menjadi hasil diskusi dari anak-anak sekalian dalam mengerjakan tugas kelompok tadi. Ini hasil diskusi kita tadi, bahwa 3 godaan yang ada dalam Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13 itu, godaan yang pertama adalah godaan untuk mengubah batu menjadi roti. Yang kedua, godaan tawaran kesempatan untuk mendapat kekuasaan dunia dengan cara menyembah setan. Lalu yang ketiga, ajakan untuk melempar diri dari menara bait suci agar malaikat Allah menyelamatkan. Lalu yang berikut, contoh godaan yang sering Anda atau anak-anak hadapi selama sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari. Kalian menjawab tadi ada godaan makanan, malas, godaan HP tadi atau media sosial, suka nonton HP, suka nonton video-video TikTok kah, YouTube kah di handphone, internet. Lalu godaan merokok, ada yang suka merokok, minum alkohol, kemudian belanja berlebihan, setiap hari jajan, minta uang sama orang tua. Kemudian berbohong, menunda pekerjaan tadi, kemudian menyontek atau curang, menyontek saat ujian. Lalu yang ketiga, bagaimana cara menghadapi godaan itu? Yang pertama tadi, setia, taat pada Allah, setia pada Tuhan dengan menolak godaan-godaan dan tetap setia pada Tuhan. Yang kedua, mengandalkan firman Tuhan, sering-sering membaca kitab suci. Lalu yang ketiga, berlatih kekuatan diri atau kontrol diri, bahwa kita memiliki kemampuan untuk mengendalikan nafsu dan keinginan negatif kita. Itu cara untuk 3 cara untuk menghadapi godaan. Terus selanjutnya, anak-anak, seperti Yesus tadi, Yesus menolak godaan-godaan dalam Injil Lukas tadi. Sini, Yesus menolak godaan-godaan dengan mengutip ayat-ayat dari kitab suci dan menunjukkan keteguhannya dalam mengikuti kehendak Allah. Peristiwa ini dianggap sebagai contoh kekuatan rohania Yesus, keteguhannya dalam menghadapi godaan dan kemenangannya atas setan. Sebagai orang Katolik, peristiwa ini juga sering diartikan sebagai contoh bagi kita untuk tetap teguh dalam iman kita dan taat kepada kehendak Allah meskipun dihadapi dengan godaan dan cobaan. Jadi itu rangkuman materi dari rangkuman materi dari kegiatan kita hari ini. Jadi selanjutnya adik-adik, selanjutnya mari kita lihat bersama di sini. Ini ada beberapa pertanyaan refleksi bagi kita semua, bagi saya dan bagi anak-anak sekalian. Yang pertama, setelah mengikuti pelajaran hari ini, apa yang kamu ketahui tentang padang gurun? Apa yang kamu ketahui tentang padang gurun? Jadi untuk sementara materi kita cukup sampai di sini. Kita telah merangkum bersama dari materi hari ini. Itu artinya berarti kita sudah berada di penghujung dalam menjelaskan materi kita hari ini, dalam proses pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, tadi kita buka dengan doa. Tentunya kita juga ditutup, kegiatan kita hari ini juga ditutup dengan doa. Saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa.